Sekarang dia incar 3 pemain. Hanya 3 pemain dia incar. Artinya ke depan tidak ada lagi yang dibuang. Tidak. Yang masuk. Moras. Sore ini hari Kamis ini kita sengaja menghadirkan Pak Raja ya. Tapi ya sebelum itu kami juga ingin menyampaikan rekan kita Letapi semalam mengalami kecelakaan. Ada cobaan lah, jadi pada tulang bahu waktu hujan itu di Jalan Luku. Karena itu pula semalam kita tidak bisa tayang kan karena adanya musibah itu. Mudah-mudahan lah kami mohon doa dari kita semua. Semoga Letapi bisa cepat sembuh ya, biar lebih semangat dia. Ya Pak Raja ya. Siap. Nanti juga kita akan bantu biaya pengobatan. Iya, karena dan pesan dia jangan karena aku sakit, tayangan Letapi terhenti katanya gitu. Harus. Makanya kita pun Karena sesama kita di sini sudah kawan lama. iya. Dan sudah menyatunya kita Dan semua. orang olahraga itu memang begitu iya. dia. Jadi rasanya kita sedih sekali. Betul. Kita juga kemarin kirim doa bagaimana supaya cepat sembuh. Cepat sembuh. Syukur lai keker, lai si king membekak le nih. Ya, semalam juga saya sudah komunikasi lah ya. Udah ya. Sudah. Iya, Mudah-mudahan saya tanya, rupanya hanya cedera bahu. Patah tulang bahunya. Ya, katanya tergeser. Patah. Patah. Ngomong. Jadi sekarang dia ditangani sama dukun patah apa guru singa. Guru singa di daerah Simalingkat nggak salah. Simalingkat. Jadi itulah, ini Pak Raja sengaja kita hadirkan. Ya. Karena ini juga karena banyak masukan, pertanyaan dari pencinta PSMS kan. Ya. Kenapa Pak Raja nggak pernah lagi diwawancarai katanya kan? Mana Pak Raja? Banyak yang rindu sama Pak Raja. Ya, mohon maaf lah karena kesibukan tugas begini kan. Ini kan artinya kayak gasing lah kalau dibilang. Enggak sih sana sini. Ya inilah dia. Sebentar ke Polda, sebentar ke Pangdam, sebentar ke Disub. Ini kan karena Lapor Pak Gubernur lagi. lapor Pak Gubernur lagi karena waktunya makin dekat. Semoga sehat lah Pak Raja. Ya, waktunya makin dekat. Jadi pekerjaan tuh volumenya bertambah. Makin tinggi ya. Makin tinggi karena dari liga, dari ini kemarin kita 2 hari berturut-turut nih rapat panitia, semalam rapat dengan media karena masalah corona ini. Jadi kan banyak peraturan baru. Jadi banyak peraturan baru yang harus kita antisipasi. Betul. Bagaimana caranya supaya kita dalam Liga 2 nanti sebagai tuan rumah semuanya bisa berjalan running well lah istilahnya. Tapi terlepas dari persiapan itu lah Pak Raja kan, banyak yang masukkan pertanyaan kepada kami khususnya tentang persiapan tim. Kenapa lah katanya terkesan PSMS ini macam bongkar pasang terus. Kapan kita dapat tim yang ideal katanya itu. Itu macam mana Pak Raja? Coba lah Pak Raja kasih penjelasan kepada kawan-kawan pecinta Letapi dulu. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk tim sebenarnya ini adalah tugasnya Pak manajer atau pelatih ya. Tapi karena kepada saya bagian dari manajemen tidak apa-apa. Artinya soal bongkar pasang itu tidaklah terlalu berat karena materi pemain PSMS sekarang ada 30. Ada 30 yang dikurangi lebih kurang 9 atau 10. Jadi yang inti-intinya itu sudah ada. Jadi menurut pelatih Gomez yang baru, beberapa posisi dengan pemain yang sama jadi terlalu gemuk. Jadi dia mau kurangi. Misalnya untuk kita ambil stopper. Stopper sekarang ada 5. Nah, buat apa 5? Cukup 3, 2 buang. Begitu juga di posisi wingback kanan misalnya ada 3, saya cukup 2, 1 buang. Di gelandang bertahan ada 4, saya perlu 2, buang 1. Nah setelah itu semua mereka rapat dengan Ansari Lubis, dengan Pak Mulyadi, semua rapat dengan kita, diputuskanlah yang 9 ini saya coret. Nah, kita tanya apakah itu tidak riskan? Kan gitu. Tidak, dia jawab ini tanggung jawab saya penuh.
Dan saya tanda tangani surat pencoretan ini. Kalau sebelumnya kita memenuhi kuota 30 pemain, maksud kita supaya Ya, antisipasi gitu ya. antisipasi ada pemain cedera, ada ini. Dia bilang tidak, terlalu gemuk. Gitu ya. Jadi dia mau cuma 25. 25 pemain. Iya, 25 pemain. Tapi sekarang masih ada Sekarang 21. 23 Iya, masuk 2 jadi 23. 23. ya. Atau 22. Sekarang dia incar 3 pemain. Hanya 3 pemain dia incar. Artinya ke depan tidak ada lagi yang dibuang. Tidak. Yang masuk Iya. pasti ada. Iya. Penambahan berarti ada 3 lagi ya? Ada 3. 3 itu juga sudah kami incar. Dan ya kita tinggal berdoa mudah-mudahan dapat. Artinya pertama posisi striker. Striker. Yang kedua posisi wingback kiri. Kiri. Atau back kiri lah kita Iya. bilang. Yang satu Di kanan. wing kanan atau Wing kanan. kiri dia bisa 2. Jadi sudah ada namanya dan sudah kita komunikasikan baik itu terhadap manajemen, baik itu terhadap pemain, baik itu terhadap manajemen yang lama. Jadi semua ini itulah makanya sedikit agak sibuk. Tetap dari Liga 1. Tetap dari Liga 1. Pemain istilahnya Pemain lokal yang atau siap pakai. naturalisasi? Ada satu rencana naturalisasi. Naturalisasi ada. Itu striker kan? Itulah lagi tahap pembicaraan. Nah, tapi naturalisasi ya? Iya, Striker ya? ada tahap pembicaraan. Cuma kalau prinsipnya sudah oke-nya pemain itu. Cuma karena masalah di harga mungkin ya mungkin masih sedikit apalah. Jadi itu tadi semalam pun terdengar kabarnya ada anak Gomez, Kevin, tapi Tidak, Gomez sudah Gomez bukan sudah apa ya kan si Kevin Bukan ya? Gomez. Bukan ya? Bukan. Udah dibantah. Bukan. Tidak ada anak Gomez. Nanti kalau masuk anaknya itu pun itu jadi masalah karena nanti jadi KKN. Dianggap kita jadi Kita pun tidak mau dan kita tidak mau. Terlepas soal anaknya bagus atau tidak, itu tidak baik di tim. Tidak baik. Kecuali kalau si anaknya itu main di klub lain. Misalnya dia main itulah, dia sekarang main di klub lain ya, itu nggak ada Di masalah. Bontang ya, di Bontang. Iya, atau di Bontang atau di mana. Di Barito. Iya. Begitu. Di Barito dia ini Pak. Terus ada lagi Pak Raja masukan yang memang agak menarik juga pertanyaan itu. Kenapa lalai katanya? PSMS dalam merekrut pemain tidak dites dulu, misalnya fisiknya atau apanya. Kenapa langsung teken kontrak? Dikhawatirkan saat penekanan kontrak dia dalam kondisi cedera. Contohnya semalam itu kan di posisi stopper ada 3 pemain kita cedera, termasuk Agung. Padahal Agung baru dikontrak. Alasan coach Philip itu kan lapangan keras. Rupanya lah pemain lain tidak bermain di lapangan keras, loh, tidak pada lapangan keras. Itu pertanyaan itu Pak Raja. Macam mana, Baik, Pak? jadi begini Pak. Kalau untuk pemain, Iya. terutama misalnya si Agung, dia cederanya hanya otot. Waktu itu ya Tertarik kita lah, spear lah kita bilang, ketor otot saja, bukan Ya. ada cedera bawaan. Sementara pemain-pemain lain, misalnya contoh macam Abdul Rahman, Ya. yang dari PSM yang mau ke PSMS, ini juga cedera. Makanya kita minta dia diperiksa ke dokter, baru dia menyatakan dia mundur. Jadi Seperti Abdul Rahman. iya, itu Berarti lagi. Abdul Rahman pasti kan enggak. Iya, karena dia menyatakan dia kurang siap, kesehatannya belum mampu. Karena kan kemarin spekulasi kayak muncul isunya kan bahwa Abdul Rahman bakal ke Ya PSMS. memang sudah latihan, kan sudah ikut latihan sudah ini, tapi memang belum bisa gitu. Baru sembuh dia dari operasi ya. Jadi, dia operasi ya? Iya, Iya. jadi seperti itulah contohnya. Jadi bukan ada artinya pemain PSMS ini tidak kita periksa kesehatannya, kita periksa baru kita tanda tangan kontrak. Jadi tidak ada sembarang datang begini, enggak. Artinya yang menekan kontrak di kita udah paten lah kesehatannya kita Iya, ya. kita bawa dia ke Kolombia untuk dites semua. Diperiksa dulu kesehatannya, fisiknya, MRI-nya, apanya semua, baru oke kata dokter, baru sign. Seharusnya itu kita publis juga. Iya, baru kita sign. Karena para pecinta Letape ini kacamatanya kan. Iya, Sebenarnya apa Nah, kan? kita apresiasi dengan Iya. semua pendukung PSMS, Iya, iya. karena kan sekarang sudah lebih jeli. Iya. Artinya jangan kita beli kucing dalam karung, Iya, kan gitu. Kenapa kalian tidak periksa dulu? Itu salah. Kita setiap pemain yang didatangkan sudah oke deal, harga deal ini langsung kita kirim ke dokter untuk diperiksa. Itu tadi. Itulah dia rumah sakit rujukannya Kolombia. Diperiksalah semua segala macam.
Nah, kalau memang oke kata dokter Teken, baru kita kontrak. kontrak. Nah, itu tadi. Jadi semualah kita ikuti prosedur. Kadang-kadang di luar itu kan, misalnya Messi selangkah lagi ke Barcelona. Iya. Sekarang dalam proses pemeriksaan Kesehatan. Kalau gagal di kesehatan kan nggak jadi. Iya. Kan itu dia, itu mungkin yang jadi Iya. pandangan kawan-kawan pecinta pesan Iya. Messi. Iya. Gitu. Jadi King, untuk yang 3 yang bakal dibidik ini bocorannya bisa tahu King? Nah begini, kalau bocorannya nanti kita kasih tahu, Inisialnya L itu betul. nggak bisa kita terlalu apa kali karena dalam Singa, tanda singa. dalam tanda kutip LC nggak? LC. LG. Nah, dalam tanda kutip mereka juga diburu oleh klub lain. Mereka juga diburu oleh klub lain. Nanti kalau kita kasih statement seperti ini, kita terlalu maju istilahnya. Biarlah kita pelan tapi pasti. Nah, mudah-mudahan yang 3 ini sampai barusan kenapa saya pun terlambat masih berkomunikasi. Baru komunikasi, baru buat surat. Nah, ini pun setelah ini saya akan komunikasi dan bisa bapak-bapak dengar tapi off the record. Off the record ya tak bisa di apa? Iyalah, itulah dia. Artinya itulah kerja kita pula kan gitu. Jadi rencananya target itu tim ini siap semua, maksudnya komplit. Kapan kira-kira? Ya, minggu ini siap. Berarti minggu ini siap ya? Iya, Udah komplit artinya semua ya? kalau 3 pemain ini masuk, Sudah. sudah close semua. Tinggal dia susun bagaimana next tanggal 20 lawan Semen Padang menang. Dan seterusnya. Lawan-lawan lain juga lah. Iyalah, itulah dia kan gitu. Artinya sudah tinggal bahan bakunya sudah siap, tinggal dia meraciknya bagaimana. Nah, kan gitu. Ini pemain yang 3 ini rekomendasi dia juga? Iyalah, semua pemain ini yang ada, yang dicoret pun dia rekomendasi, yang masuk pun dia rekomendasi. Termasuk Wanggai sama Okajon. Iya, Panggil ini, saya telepon. Saya tanya pemainnya. Saya belum ditelepon pelatih, kata Pak King. Sebentar, biar pelatih yang telepon kau. Oke, nah sekarang si Okajon, oke, kau masuk. Dia udah merasa nyaman. Dan dia nggak cepat beradaptasi. Iya, Kalau parah aja mau manja kali. Artinya karena kita kan sudah lama kenal dia. Barulah nanti kita bicarakan bahwa kita pernah trauma. Kita sampaikan juga sama dia. Dengan Kasus yang lama kita ya. Al-Haji yang ini yang itu kan. Dia bilang saya akan berjuang tidak mengecewakan masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan. Tapi kabarnya banyak permintaan juga daripada Dia biasalah pemain asing kan. Dia kan sebenarnya pemain asing. Dia minta apartemen, biasa itu hal yang lumrah. Ya, artinya Dia itu udah kawin belum ya? sudah anak 3. Di mana dia? Status keluarganya di Bekasi. Belum diboyong ke Medan ya? Itulah mau diboyong nanti minta apartemen kan. Si Wanggai juga, Wanggai ya. Tapi dia tidak boyong keluarga, mungkin dia sendiri. Tapi mungkin dia minta rumah kontrak. Artinya sepanjang masih bisa kita penuhi, kita penuhi. Dan hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar lah. Ya kan, karena ada beberapa juga termasuk pelatih sudah kita siapkan apartemen, dia kan akan bawa istrinya mungkin ke Medan kan. Iya. Bukan istrinya orang Medan katanya bukan? Orang Surabaya. Orang Surabaya istrinya. Iya. Kok bisa pun anaknya itu lahir di Medan? Ya bisa saja waktu dia main di sini lahir di sini atau bagaimana kan. Macam lah Jadi prosesnya. juga ya. Ya itu Bingung bisa loh, saja. Kevin Gomez kelahiran Medan katanya kamu. Bisa jadi kan. Udah tahu pula orang Tompong itu istrinya katanya. Udah tahu kan orang Tompong betul ya kan. Artinya itulah dia. Jadi udah berapa persen itu Pak Raja persentase kira-kira yang tiga ini? Ya. Berapa persen persentase yang bisa kita apa ya? Kalau 60% mudah-mudahan. 60% udah ya. Ya. Berarti Sabtu udah kemungkinan udah ketahuan ya atau besok? Ya nanti kalau sore kalau dapat kalian saya beritahu lebih dulu. Nah, Ya. terus Ini uji coba Pak King, bakal ada lagi uji coba ini? ada uji coba 3 kali. Oh, berarti udah siap, minggu Tiga ini udah kali, siap, minggu depan udah bisa dicoba ya? Iya 3 kali uji coba. Melawan tim lokal? Iya. Atau kita datangkan tetangga-tetangga kita? Tim lokal dulu. Tim lokal aja Ada dulu ya. macam tim Sumut FC. Ya sebenarnya. Nah, Sumut FC ada berapa? Mungkin terakhir nanti kita coba lagi lawan Pesade. Loh, tadi. Ya permintaan Pak PID seperti itu. Ya kemarin banyak juga penonton lain kami bilang, tes lagi lawan PSD sama Random itu katanya kan. Iya. Nah, Bisa jadi. kan nampak di situ nanti apa perbedaannya kan Iya. gitu. Tapi sejauh ini lah menurut pengamatan manajemen lah memang ada perubahan format latihan, gaya kepemimpinan latihan di lapangannya terhadap para pemain Pak Raja ya. Iya pasti ada. Sebenarnya ini persoalan sebenarnya udah lama. Artinya maaf saja
kemarin itu kan antara pemain dengan pelatih nggak nyambung. Ya. Itunya sebenarnya persoalannya. Jadi apapun yang dikatakan pelatih, orang ini tidak mau mengerjakan itu. Nah, itu persoalan apa kita nggak tahu. Jadi istilahnya kemarin untunglah langkah kita ini cepat, walaupun itu terkesan lambat. Sebab pembina kita atau ketua kita sudah menginstruksikan 1 bulan yang lalu. Iya, kita kan jumpa waktu penetapan PSMS tuan rumah, kan udah sempat kita bahas. Iya, itu dia sudah diinstruksikan cepat. Cuma kita kan mencari siapa yang pas. Kita juga hubungi beberapa pelatih, si A, si B, si C, termasuk Pak Edi juga menghubungi. Tapi karena mereka sudah terikat kontrak di klubnya, termasuk pelatih-pelatih yang punya nama di Liga 1 lah sudah dihubungi. Artinya manajemen pada saat itu masih tetaplah terkesan menjaga pihak lah. Kita Karena walaupun menjaga. sudah ada begitu, tetapnya waktu itu Pak Mul menyebutkan PH tetap head coach. Kalaupun apa dia akan didampingi oleh Dirtek. Kan gitu. Itu sebenarnya bahasanya. Tapi artinya kan secara tidak langsung itu. Tapi kalau udah kondisi begitu, kalau dia pun tidak mengerti, itu kan bahasa-bahasa kiasan itulah dia. Sebenarnya juga memang memang. Ini kan pemain semua itu Liga 1 semua. Nah, punya nama. Sementara pelatih kayak gitu kan. Memang itulah dia. Terjadi juga sekarang. Artinya kita lebih condong apa yang diarahkan oleh Pak Kodrat sama Pak Edi. Kan perintah beliau semua. Betul. Saya sudah perintahkan, kenapa nggak kalian laksanakan? Jadi kita serba salah. Nah, itu kan ada manajer. Artinya kita pun harus lebih hati-hati manajemen ke depannya kan gitu kan. Ini kan euforia daripada sepak bola nasional dan sepak bola Sumatera Utara khususnya di dalam bagaimana PSMS menuju ke Liga 1 ini kan ditunggu masyarakat ini. Betul. Jangan ada slip lagi kita kan. Nah, sekarang masyarakat menginginkan begini, masyarakat menginginkan begini. Nah, ini netizen bilang begini kan gitu. Nah, ini sudah bagus. Nah, berarti apa lagi yang salah? Kita lihat. Terus Pak Raja hasil rapat kan sudah rapat panitia kan semalam? Sudah. Nah, rapat panitia bagaimana kesiapannya perlu diperjelas. Karena ini kan digelar sesuai dengan protokol kesehatan. Bagaimana tentang penonton, siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa boleh masuk ke stadion kan gitu. Terus bagaimana terhadap penonton yang tidak masuk? Apakah memang sudah pasti ada siaran langsung atau live streaming atau bagaimana Pak Raja? Begini, saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha, saya ke Jakarta, saya sudah berhubungan dengan LIB. Langsung. Dan saya minta setiap pertandingan PSMS waktu itu kalau bisa live. Live di TV nasional. Iya. Jadi semua masyarakat Medan khususnya bisa menyaksikan. Nah, ini karena persoalan pandemi corona. Jadi mereka nggak perlu lagi berbondong-bondong datang ke stadion, cukup berdoa dan menyaksikan di televisi. Sebab ini kan corona ini bahaya. Nah, itu pertama sudah, dan itu sudah diaminkan dan sudah keluar jadwal. Makanya jadwal itu mainnya tanggal 20, main tanggal 25. Jadi, jaraknya disesuaikan dengan siaran televisi. Pencinta PSMS tak perlulah ragu, tidak perlulah cemas, tak perlu datang ke stadion. Sudah langsung live televisi. Karena ada bukan lagi streaming. Aturan di Liga 1 sedang digodok PSSI bahwasanya kalau tim yang datang penonton yang stadion bisa dikalahkan. Itu betul, itu Pak. Belum, itu hanya isu. Oh, isu itu. Belum. Itu hanya isu, belum sampai ke situ karena dealnya nanti waktu manajer meeting lagi. Jadi makanya Pak, kami pun dari awal meramu ini dari sisi kepanitiaannya hampir tiap hari kami rapat untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi kami bagi dulu Pak. Jadi rapat internal panitia. Kemarin rapat internal panitia dengan CEO atau rekan-rekan wartawan. Besok kami rapat pagi dengan keamanan. Bukan, besok kami dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Untuk angkutan bagaimana teknis soal angkutannya kami berikan jadwal jam 9 besok di Dinas Perhubungan. Kalau bapak-bapak mau datang kita welcome. Di airport, dekat airport itu, Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Kantor Pak Iswar ya? Enggak, bukan. Sumatera Provinsi. Provinsi. Dekat ini Polonia. Di situ kita rapat dengan dibantulah, artinya semua terlibat bagaimana soal bus ini. Kan dia tidak tiap hari. Jadi kalau dia tidak ada bertanding, tidak wajib. Nah, itulah contohnya. Dia urus sendiri.
Jadi ini bertahap. Setelah bertahap nanti besok atau lusa lagi kapan kita undang kelompok supporter. Ya, itu. Kita undang kelompok supporter, kita sosialisasikan. Kita satu paham dulu. Ya, baru nanti melalui dinas kesehatan. Kita ya. pakai dinas kesehatan di mana tempat cuci tangannya, di mana tempat ini, tempat itu semua. Yalah. Dan segera ini kami buat. Yalah. Ya. Jadi terima kasih lah Pak Raja ya. Ya, terima kasih. Ya. Walaupun singkat tapi Ya. jelas. Ya. Yang satu mudah-mudahan apa yang dilakukan manajemen ini memang Ya. buahnya untuk keberhasilan PSMS Ya. promosi Liga Ya. 1. Baik. Ya, Pak Raja ya. Oras. Makasih ya. Terima kasih. Oras kawan-kawan semua. Oras.